Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwataddin hafizakumullah, sobat Akyas dan mitra muslim hafizakumullah, saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah dengan minimal. Wujud syukur itu adalah lisan selalu basah dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita bisa menjadi syafaat nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, sobat Akyas dan mitra muslim hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Ini pertemuan yang kesekian kalinya dalam kajian online Dar Al-Kai Surabaya di channel YouTube Dar Al-Kai Surabaya, dengan tema utama adalah kajian serial kajian zakat, motivasi zakat. Yang keempat ini, insya Allah yang keempat, kajian serial motivasi zakat yang keempat. Kemarin kita membahas bagaimana menggugah dan memotivasi kita supaya selalu berbagi. Berbagi dalam bahasa agama itu adalah bersedekah atau sodaqah. Kalau bahasa Jawa sedekah. Biasanya kalau sedekah itu ya konotasinya mesti ya terkait materi. Tapi kalau sodaqah itu umum sifatnya. Bisa materi, bisa non materi. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu, kata Rasulullah Muhammad SAW, terhadap saudaramu itu bisa jadi sedekah. Senyum itu sedekah, ngasih duit sedekah. Jadi sifatnya umum. Kullu ma'rufin sedekah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kata Rasulullah Muhammad SAW, janganlah kalian ngejek, menghina, meremehkan sekecil apapun sebuah perbuatan. Karena bisa jadi kullu ma'rufin itu adalah sedekah. Setiap kebajikan itu sekecil apapun bisa jadi adalah sedekah. Cuman yang ingin saya bahas pada kajian kali ini, saudaraku ikhwataddin hafizahumullah, adalah sedekah dalam arti sedekah. Sedekah dalam arti infak. Karena di dalam Al-Quran ketika disebut itu kata infak, itu biasanya menyangkut sedekah, menyangkut sedekah yang bersifat materi, yang bersifat harta. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Misalnya salah contoh Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Maka berinfaklah kalian, yang dimaksud di sini adalah berzakatlah kalian. Dan banyak ayat-ayat yang seperti itu. Misalnya masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila, dan seterusnya. Al-Baqarah 261. Jadi saudaraku akhwataddin hafizahumullah, setiap berbicara di dalam Al-Quran ada kata-kata al-infak, itu biasa yang dimaksud adalah sedekah, atau dalam arti bersedekah dalam konteks materi. Bersedekah atau sedekah dalam konteks materi ini ada dua hukum bagi umat Islam. Ada sedekah sunnah dan ada sedekah wajib, sebagaimana sempat saya bahas sedikit pada pertemuan sebelumnya. Sedekah sunnah, ya sedekah sunnah yang boleh Anda lakukan kapan saja, anytime dan di mana saja, berapapun yang Anda keluarkan. Karena sedekah sunnah ini tidak terikat waktu, tidak terikat berapa yang dikeluarkan, tidak terikat kepada siapa dikeluarkan. Itu sedekah sunnah. Jadi tidak terikat waktu dan tempat, tidak terikat nilai yang mau dikeluarkan, dan tidak terikat objek yang mau diberi. Itu adalah sedekah sunnah, kapan saja, anytime. Jadi ketika lihat ada orang, kita tergugah untuk memberi, ya kita kasih. Itu namanya sedekah sunnah. Sedekah sunnah ada istilah sedekah pagi-pagi, sedekah ba'da subuh, atau sedekah sedekah pagi hari misalnya, yang disaksikan oleh malaikat. Sampai orang kalau pagi-pagi itu bersedekah sunnah ini maksud, itu sampai malaikat itu berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi ada malaikat yang nginceng itu selalu ngintip, selalu mencari siapa yang di pagi-pagi itu sudah bersedekah. Ini sedekah sunnah. Sampai malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa amsik mumsikan talafan. Jadi malaikat itu berdoa,
malaikat itu berdoa, ya Allah, berikan kepada dia Allahumma a'ti munfiqan, berikan kepada dia orang yang berinfak itu khalafan gantian, begitu. Itu sedekah sunnah kayak begitu. Itu sudah banyak sekali keutamaan bersedekah sunnah. Tetapi jangan salah, kita jangan hanya fokus sedekah sunnah. Ada sedekah yang lain, yaitu yang disebut dengan sedekah wajib. Sedekah wajib ini yang kita sebut dengan istilah zakat. Zakat ini ada dua juga. Ada zakatul mal atau zakatul amwal, ada zakatul nafas. Zakatul mal atau amwal itu harta yang dizakatin. Harta yang dizakatin. Kalau zakatul nafas yaitu jiwa yang dizakatin. Zakatul nafas ini yang biasa kita sebut dengan zakat fitri, gitu kan. Yang nanti kapan-kapan kita bahas. Zakat fitri kalau orang di Indonesia disebut zakat fitrah. Kalau di negeri saya, di negeri Syam Pang Madura, itu zakat petra, kan begitu. Nah, itu nanti kapan-kapan kita bahas. Itu dalam konteks zakatul nafas. Cuman yang ingin saya bahas lebih fokus lagi nanti adalah zakatul mal atau zakatul amwal, zakat terhadap harta. Nah, ini yang mestinya kita juga harus pahami, Sobat Akyas, yang harus kita juga perhatiin gitu. Jangan hanya sekedar sedekah sunnah. Karena ada kadang-kadang ini orang ini menganggap sedekah sunnah itu sudah mengcover zakatnya. Jadi sampai-sampai nggak peduli dengan zakatnya karena sudah menganggap saya sudah membayar banyak sedekah, berbagi kepada orang. Satu saat saya pernah diundang oleh seorang mantan kepala wilayah sebuah provinsi di sini. Gak usah disebut karena ini menyangkut kode etik jurnalistik. Nah, satu saat dia kayaknya ngeluh itu kan kepada saya. Ustaz, saya ini sama istri diminta untuk menghitung harta saya supaya saya ngeluarin zakatnya. Saya bilang, oh bagus itu Pak. Dalam hati saya bilang, istri berarti sudah sadar zakat. Tapi ada lanjutan kalimat si bapak ini, si suaminya ini. Buat apa Pak Ustaz? Kita ngitung-ngitung kayak begitu. Kita sama Allah nggak usah berhitung. Dan lagian Pak Ustaz, saya ini sudah zakat Pak Ustaz. Sudah setiap tahun saya zakat. Dalam hati, oh, bagus tuh Pak, bagus Pak. Tapi berikutnya yang saya jadi bingung. Semua saya zakatin Pak Ustaz. Maksud Bapak, semua manusia yang ada di rumah ini, anggota keluarga yang ada di rumah ini, saya zakatin. Dari mulai pembantu-pembantu saya zakatin. Maksud Bapak zakat apa? Itu yang 2,5 kilogram beras. Zakat fitri Pak, saya bilang. Dalam hati ini, Sobat Akyas, nggak perlu jadi presiden, nggak perlu jadi bupati, nggak perlu jadi gubernur untuk bisa berzakat fitri itu. Orang tukang becak pun kalau di hari lebaran itu dia bisa makan, itu wajib zakat fitri, gitu kan. Dia nggak perlu jadi penguasa wilayah untuk bisa berzakat fitri. Nah, ini kan berarti keliru paham, salah paham dan gagal paham. Ada lagi itu saudara ikhwatan dinafidhahumullah, ketika saya lagi ngisi motivasi zakat di sebuah instansi BUMD yang ada di Surabaya itu kan ya. Pada waktu itu Masya Allah, salah satu manajernya setelah saya jelaskan tentang bagaimana pentingnya kita berzakat, selesai dia ngejar saya, terus berkata kepada saya, Ustadz mohon maaf, masih muda ini manajer ini, mohon maaf Pak Ustadz, apa benar yang Pak Ustadz katakan bahwa percuma kalau kita ini bersedekah sunnah kalau belum berzakat? Saya bilang betul tuh Pak Ustadz. Sesungguhnya sedekah yang saya keluarkan itu banyak Pak Ustadz. Saya tanya, berapa kira-kira banyaknya? Maaf Pak Ustadz, dia bukan pamer. Setahun saya itu mengeluarkan untuk budget berbagi kepada sesama manusia, kepada sesama umat, ke yayasan ini, panti asuhan dan lain sebagainya, sekitar 50 jutaan tuh Pak Ustadz. Wah, banyak itu Mas, saya bilang. Saya panggil Mas, kira-kira zakat jenengan? Kalau menurut hitung-hitungan yang tadi Pak Ustadz jelasin, perkiraan yang saya keluarkan dari zakat saya itu, dari harta saya, tabungan saya, bisa jadi cuma 30-40 juta Pak Ustaz. Kan lebih banyak sodako saya ini Pak Ustaz. Saya katakan lagi kepada dia, mohon maaf Mas, sampean suka sholat malam? Oh iya Pak Ustaz, suka sholat malam. Kira-kira menurut sampean, kalau Bapak ini, Mas ini sholat malam, andai sholat malamnya itu beratus-ratus rakaat misalnya,
Sholat tahajudnya kan 11 rakaat. Mungkin sebelum itu ditambah sholat hajat, sholat mutlak dan sebagainya, ditambah terus begitu sampai menjelang subuh, kemudian akhirnya capek, ketiduran, bablas jam 9 langsung ngantor gak sholat subuh. Udah tahu bahwa itu keliru misalnya, tapi tetap gak sholat subuh karena menganggap itu sudah cukup. Kira-kira sudah cukup gak? Saya tanya begitu. Dijawab sendiri sama dia, oh nggak cukup Pak Ustaz, kan itu sunnah. Sama dengan sodako sunnah dan sodako wajib, sama. Jadi kalau kita ini sering sodako sunnah, blong, ngasih orang, blong, tapi nggak pernah ngeluarin zakatnya, percuma itu, saudara Mas, saya bilang begitu, nggak akan nyampe ke langit nih. Ingat nih pengajian kita sebelumnya, kajian kita sebelumnya, saya agak membahas sedikit tentang masalah betapa pentingnya zakat itu. Karena zakat ini adalah sedekah wajib yang ini yang benar-benar nanti diperhitungkan sama Allah. Anda nggak sedekah sunnah, nggak berdosa. Yang pribadinya saja yang agak kurang bagus kan begitu. Anda ngelihat ada orang nih butuh, kemudian Anda bisa ngasih, Anda nggak ngasih dan Anda nggak mencaci maki juga, Anda cuma nggak ngasih, nggak dosa itu, nggak dosa. Yang dosa itu kalau sambil nggak ngasih sambil nyaci maki, itu yang dosa itu. Tapi misalnya nggak ngasih, itu nggak dosa, itu sunnah. Tapi kalau sudah waktunya zakat, Anda nggak ngasih, masya Allah. Coba ditonton lagi kajian online saya di berikutnya tentang bagaimana Allah mensetrika orang-orang yang enggak bayar zakat itu, saudara. So, ikhwatuddin hafizahumullah, sobat Aqyas dan mitra muslim hafizahumullah, ayo, zakat itu masya Allah, itu rukun Islam. Zakat itu rukun Islam. Kalau sedekah sudah enggak masuk kategori rukun. Wajib aja orang namanya sunnah. Sunnah ini nambel kepada yang wajib. Jadi siapa tahu hitung-hitungan kita agak kurang pas, itu ketutup dengan sedekah sunnah kita gitu. Tetap sedekah sunnah itu berpahala dan itu bagus, membangun pribadi kita untuk selalu care, selalu ithar, selalu punya sakho, punya jiwa loman, dermawan kepada sesama manusia. Misalnya orang-orang yang lemah di antara kita, du'afa misalnya, itu bagus. Tapi jangan salah bahwa ada yang wajib, yaitu zakat, saudara. Nah, kita bicara zakat nih, saudaraku, agak fikih ini, sudah masuk ke fikih. Zakat seperti yang saya katakan tadi, kan ada dua macam nih, sobat Aqyas, mitra muslim hafizahullah. Zakat itu ada zakat harta atau zakatul mal, dan ada juga zakatul nafas. Saya bahas dulu zakatul mal. Berarti yang dizakat itu mal, bukan nafas, bukan jiwa. Yang dizakat itu mal. Harta itu yang dizakati. Jadi stressing pointnya itu di harta. Karena itu bila mana seseorang hartanya terkena wajib zakat, ini yang perlu diketahui. Kapan seseorang itu hartanya terkena wajib zakat? Ada 6 syarat seseorang itu hartanya terkena wajib zakat. Tidak semua orang itu ya yang punya duit nih ya, tidak semua orang yang punya duit belum tentu juga wajib zakat, belum tentu dia menjadi muzakki. Jadi kelompok manusia itu ada 3. Anda ada di mana ini, sobat Aqyas, mitra muslim? Yang pertama apa? Mustahik. Yang kedua mutasaddiq. Yang ketiga muzakki. Yang pertama mustahik. Mustahik itu adalah hartanya kurang dari nisab. Hartanya itu minus, maksud saya, bukan kurang dari nisab, minus. Dia apa yang dimakannya itu susah. Itu namanya dia masuk kategori mustahik, yang berhak menerima zakat malah. Yang berhak dia. Di atas itu ada golongan namanya mutasaddiq. Mutasaddiq itu adalah orang yang punya harta tapi hartanya nggak nyampe nisab. Punya duit, tabungan punya. Tapi sekitar 40 juta misalnya. Belum nyampe nisab. Nisabnya berapa? Nanti kita bahas. Itu saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, dia punya duit tapi tidak wajib zakat. Cuman mutasaddiq nih, isok sedekah kan begitu. Bisa kredit sepeda motor, tapi ya duit itu loh ya muter aja sudah habis gitu kan ya. Cukuplah untuk hidupnya, itu mutasaddiq. Dianjurkan bersedekah saja. Tetapi kalau hartanya lebih besar daripada nisab, sama dengan atau lebih besar daripada nisab,
Nisab itu apa? Batasan seseorang terkena wajib zakat hartanya. Maka saudaraku ikhwatuddin fillah, itu dia sudah masuk golongan muzakki, yaitu orang yang terkena wajib zakat. Nah, kapan tuh seseorang menjadi muzakki? Ketika hartanya memenuhi 6 syarat. Yang pertama adalah al-milkut tam, yaitu kepemilikan yang sempurna. Jadi hartanya itu miliknya dia secara sempurna. Secara sempurna itu maksudnya yang pertama, dia bisa menguasai harta itu, bisa menggunakan, bisa memanfaatkan harta itu. Itu sempurna. Terus yang kedua, sumber dia dapat harta itu dari sumber yang halal, dari sumber yang dibenarkan oleh syariat, seperti bekerja, seperti dapat warisan, seperti hibah dan lain sebagainya. Itu adalah harta yang nanti kalau memenuhi syarat berikutnya itu terkena wajib zakat. Jadi kalau ada orang nih tiba-tiba datang, Ustaz saya mau zakat. Oh iya, apa yang mau disakatin? Itu ada tanah di depan rumah saya seluas lapangan sepak bola. Oh, itu punya siapa Pak? Itu punya Fasum, masa. Cuman sering saya gunakan, sering kalau saya ada acara di situ, saya ingin zakatin juga. Oh, nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena itu bukan milik Bapak. Memang Bapak bisa menggunakan, tapi tidak bisa menguasai, tidak bisa menjualnya. Itu bukan milik Bapak, nggak boleh dizakatin, Pak. Itu saudaraku, termasuk kalau ada nih saudaraku, orang ini mohon maaf, duit yang miliaran tapi hasil korupsi. Berarti kan sumbernya tidak halal, hasil korupsi. Maka saudaraku ikhwatuddin fillah, tidak wajib dizakatin hartanya. Jangan gaya ini para koruptor misalnya nih, wah buaya dia berbagi, tapi duitnya bukan uang dia, kan dia uang rakyat. Salah satu syarat sebuah harta terkena zakat, uang milik dia secara pribadi dan secara sempurna, saudaraku. Termasuk yang tidak wajib dizakatnya adalah piutang. Jadi kalau ada orang hartanya itu ada di pihak ketiga, dipinjam gitu loh. Dipinjam, bukan di bank loh ya, dipinjam digunakan. Kalau harta kita ada di bank kan kita bisa mengambil kapan saja, anytime. Tapi kalau sudah dipinjam orang kan kita susah gitu kan ya. Nah karena itu mayoritas ulama terhadap harta yang dipinjam oleh orang, kita nggak perlu wajib zakat kepada harta yang dipinjam oleh orang itu. Yang zakat siapa? Ya orang itu. Sampai uang itu kembali kepada kita dan berada di tangan kita dan kita menggunakan, saudaraku. Nah ini satu syarat dulu ya. Nanti kita akan coba bahas pada pertemuan berikutnya syarat-syarat kapan sebuah harta itu terkena wajib zakat. Ingat yang pertama apa? Milkut tam. Mudah-mudahan saudaraku ikhwatuddin fillah, sedikit yang bisa saya sampaikan ini memiliki manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita, untuk pencerahan kita agar kita gemar untuk berzakat. Bukan hanya gemar bersedekah ya. Kadang-kadang orang gemar bersedekah, mestinya gemar berzakat. Siapa yang bersedekah akan sukses. Mestinya siapa yang berzakat akan sukses, begitu. Banyak motivator-motivator itu yang berbicara tentang sodako. Sodako sunnahnya mana? Sodako memang besar, bisa 10%, bisa 20%. Zakat memang sedikit, saudara. Tapi justru itu yang menjadi penentu kita berada di surga atau tidak, saudaraku. Ikhwatuddin fillah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.